Shalom, selamat kembali bertemu dengan GBI Filemon di ibadah online. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh menjalani semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Buat kita semua, baik Bapak Ibu yang ada di rumah dimanapun saja berada, saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan di dalam perlindungan Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat segala kasih-Mu Tuhan yang melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami berada di pertengahan tahun 2021. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Kasih-Mu selalu baru tiap pagi di dalam hidup kami. Bapa dalam sorga, kami serahkan ibadah kami ini dalam tangan-Mu. Tuhan yang memimpin dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sehingga nama Tuhan yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Engkau Allah yang baik, Kau Allah yang kudus, mulialah nama-Mu Tuhan.
masalah persoalan dalam kehidupan kita, mari kita bawa di kaki Tuhan. Karena di dalam kaki Tuhan, di bawah kaki Tuhan, kita mendapatkan kemenangan, kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan jawaban, kita mendapatkan penebusan. Terima kasih Yesus, hanya dekat Engkau saja Tuhan kami merasa tenang. Terima kasih, haleluya.
bersyukur Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang kaki salib-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu berbicara bukan dengan rasionya, tapi oleh urapan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Jumpa kembali pada ibadah online saat ini. Puji syukur pada Allah Bapa di surga atas kebaikannya, kemurahan, kasih perlindungannya pada kita. Doa saya, semoga kita semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Haleluya. Ya, tema pada ibadah online saat ini adalah menanti hari Tuhan. Dasar Alkitabnya terambil dari 2 Petrus 3 ayat 10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saya berharap Bapak Ibu jemaat semua nanti bisa membaca secara lengkap di satu perikop ya, di 2 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan 16 ya, supaya kita bisa membayangkan betapa mengerikan atau dahsyatnya hari kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kali atau disebut dengan hari Tuhan. Bapak Ibu, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau keadaan saat ini sudah begitu mengerikan, di mana akibat pandemi ini banyak hal yang berubah begitu cepat, dan mohon maaf banyak korban jiwa akibat pandemi ini. Dan satu hal yang tidak pernah kita bayangkan di akhir tahun 2019 dan masih terus berlangsung hingga saat ini. Dan tanpa mengurangi rasa hormat saya, banyak korban jiwa yang meninggal dan saya katakan akibat pandemi ini. Dan dari mereka mungkin banyak yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Nah, ini yang sangat menyedihkan. Dan keadaan saat ini mungkin sudah membuat banyak orang menjadi takut. Bahkan ada yang ketakutan berlebih. Saya harap jemaat tidak sampai mengalami ketakutan yang berlebih ya. Amin. Tapi saya yakin dan percaya ya, kalau saya lihat jemaat-jemaat di sini sungguh luar biasa. Ya, banyak yang tidak takut. Kalau saya jumpai banyak jemaat yang sudah beraktivitas seperti biasa, yang berdagang tetap berdagang, yang bekerja di kantor tetap bekerja di kantor, ya, dan jualan tetap berjualan. Puji Tuhan. Ya. Namun yang sangat disayangkan, keadaan yang sudah luar biasa menakutkan ini, yang seharusnya keadaan saat ini bisa menjadi teguran dari Tuhan supaya kita bertobat, tapi masih saja banyak ya jemaat atau anak-anak Tuhan atau orang-orang di luar sana yang masih hidup dalam dosa, hidupnya jauh dari Tuhan ya, bahkan atau jarang mungkin berdoa kembali ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu jemaat terkasih ya, bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua atau hari Tuhan yang saya yakin lebih dahsyat daripada keadaan saat ini ya, itu pasti akan terjadi ya. Pertanyaannya, apakah kita siap akan hal tersebut ketika Tuhan Yesus datang? Ya, siap tidak siap, harus siap ya. Kalau kita perhatikan keadaan saat ini, jangan-jangan kita sedang mempercepat hari Tuhan ya. Lah, kok bisa? Mungkin ada pertanyaan seperti itu ya. Jadi salah satu kedatangan Tuhan, tanda kedatangan Tuhan yang Tuhan Yesus katakan sendiri di Injil Matius 24 ayat 14, di situ dikatakan, dan Injil ini akan diberitakan di seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya.
Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, bukankah sekarang zaman teknologi di mana segala sesuatunya sudah dilakukan secara online, ya, seperti ibadah online saat ini, ya. Dan ibadah online saat ini tidak sebatas hanya lingkup gereja saja, kota saja, ya, bahkan seluruh dunia bisa mengakses pengabaran pemberitaan Injil. Ya, dan memang Injil harus diberitakan kepada semua bangsa supaya jangan ada yang binasa. Ini adalah kehendak Bapa atau yang Allah inginkan. Nah, mari kita sama-sama belajar untuk bagaimana sikap kita di tengah keadaan saat ini, ya, supaya kita juga harus siap ketika hari Tuhan tiba. Yang pertama adalah hidup dalam kewaspadaan dan berjaga-jaga. Di ayat 10 tadi dikatakan di 2 Petrus 3 ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Kalau seperti pencuri berarti kita tidak tahu kapan datang. Dan ini juga sudah ditegaskan, diingatkan oleh Tuhan Yesus di Lukas 12 ayat 39 sampai dengan 40, dikatakan judul perikopnya kewaspadaan. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan tiba, akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Haleluya, ya. Jemaat terkasih, janganlah keadaan saat ini membuat kita lengah, ya. Mungkin banyak dari kita mulai jenuh, mulai ragu-ragu, mulai masa bodoh, ya, hidup sembarangan, dan atau mungkin kehidupan kita seperti suam-suam kuku. Saya berharap keadaan saat ini janganlah kita kehilangan kasih mula-mula, ya. Kemudian kita harus terus tetap waspada, karena untuk mengapa sih kita harus waspada? Ya, supaya kita hidup tetap dalam kewaspadaan, ya, supaya kita tetap hidup suci dan saleh. Kalau kita lihat di 2 Petrus 3 ayat 11, di situ juga dikatakan, dan juga tidak bercacat dan tidak bernoda. Nanti bisa dilihat di ayat yang ke-14 dari 2 Petrus 3 ayat 14, ya, di situ juga dikatakan supaya kita tidak harus tetap suci, saleh, tidak bercacat, tidak bernoda, ya. Kemudian yang kedua adalah hidup sikap kita dalam menanti hari Tuhan, hidup dalam kebenaran. Ya, itu ada di ayat yang ke-13, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Hiduplah terus dalam kebenaran, ya. Mengapa sih kita harus hidup dalam kebenaran? Ya, karena hidup dalam kebenaran lebih diperkenan Tuhan. Ya, di Amsal 21 ayat 3 juga dikatakan melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Ya, nanti ada akibatnya ketika kita hidup dalam kebenaran, yaitu kita akan dipisahkan dari orang-orang jahat. Ya. Hidup dalam kebenaran adalah proses seumur hidup kita. Ya. Dan yang ketiga, kita bisa belajar untuk kita bisa mempunyai sikap dalam menanti-nantikan hari Tuhan atau kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang ketiga adalah sikap bahwa menyadari bahwa hidup adalah kesempatan. Di ayat 15 di 2 Petrus 3 ayat 15 dikatakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagi kamu untuk beroleh selamat. Ya. Jemaat terkasih, ini berarti Tuhan yang maha sabar itu masih memberi kita kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk berubah dan berbuah. Ya, kita harus terus berubah menjadi serupa dengan Kristus, mempunyai karakter Kristus, berbuah. Dalam kehidupan kita harus berbuah, bisa dinikmati oleh semua orang, ya. Dan kita juga menyaksikan kebaikan Tuhan, karya keselamatannya, supaya bukan hanya kita saja yang selamat, tetapi juga seluruh keluarga kita, orang-orang terdekat kita, teman-teman kita, sahabat kita,
bahkan semua orang, jangan sampai ada yang binasa. Ya. Hidup ini adalah kesempatan untuk menjadi manusia baru. Kita lihat di Efesus 4 ayat 23 sampai dengan 24 dikatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di situ dikatakan lagi kebenaran, ya. Jadi kemudian kenapa sih kita harus menyadari bahwa hidup ini adalah kesempatan, ya. Kesempatan hidup ini adalah kesempatan untuk mengerti kehendak Bapa di surga. Kita terus belajar, kita tahu di Roma 12 ayat 2 bahwa kita tidak boleh serupa dengan dunia ini, ya, tapi kita berubah oleh pembaruan budi kita, ya, supaya kita bisa membedakan kehendak Allah, ya, mana yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna tentunya, ya. Nah, jemaat terkasih, kita belajar, ya, untuk kita terus menanti-nantikan hari Tuhan, bahwa hari Tuhan begitu dahsyat luar biasanya, ya. Kalau kita lihat keadaan saat ini juga sudah dahsyat luar biasa, tapi ketika hari Tuhan datang itu jauh lebih dahsyat dan kita pun harus dipersiapkan, ya. Untuk menutup renungan saat ini, ya, saya akan bacakan sebuah doa yang dari Rasul Paulus untuk jemaat Filipi, dan ini juga menjadi doa saya untuk kita semua jemaat terkasih GBI Filemon, ya, yang terambil di Filipi 1 ayat 9 sampai dengan 10. Dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Haleluya. Demikian untuk firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, kita tetap semangat dalam melayani Tuhan, menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Kita tutup dalam doa. Haleluya. Kami datang kembali ke hadirat-Mu Bapa dengan ucapan syukur, terima kasih untuk waktu, untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kalau kami boleh ada hingga saat ini, semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Pada kesempatan ini kami boleh belajar Tuhan, untuk kami terus menanti-nantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, atau kami menantikan hari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Walau keadaan saat ini mungkin sudah membuat kami menjadi takut Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, ini adalah kami boleh belajar Tuhan, untuk kami terus hidup dalam kewaspadaan, supaya kami tidak suam-suam kuku, dan kami hidup dalam kebenaran, dan kami menyadari bahwa hidup ini adalah suatu kesempatan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Anugerah kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kasih karunia dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus, terus tinggal menyertai saudara-saudara sekalian, hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Yang percaya katakan bersama saya.